Di Curhat Misteri, kami percaya bahwa kehidupan ini lebih menarik dengan misteri di dalamnya. Kami akan membawa Anda ke perjalanan seru, mengeksplorasi cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding, sambil tetap menjaga atmosfer yang santai dan penuh canda. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita misteri Anda dengan kami juga. Di curhatmisteriuk@gmail.com, kami di sini bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga untuk bersama-sama menemukan jawaban. Halo, para penjelajah misteri. Selamat datang di Curhat Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri paling seru dan tak terduga berkumpul. Saya Aryo, dan saya sangat senang bisa berada di sini bersama Anda semua. Siap-siap untuk memasuki dunia yang penuh kejutan, tawa, dan tentu saja, cerita-cerita seram yang mengejutkan. Kali ini saya akan menceritakan kisah saya saat malam tahun baru bersama adik dan teman-temannya. Kisah ini dimulai saat tahun 2011, satu minggu sebelum memasuki tahun baru 2012. Saat kami bertujuh berkumpul untuk merencanakan malam tahun baru di pulau. Singkat cerita, saat tanggal 31 kami bertujuh berkumpul di salah satu rumah untuk titik kumpul. Kami berangkat ke Muara Karang menggunakan motor. Saat sampai di sana, kami beristirahat dan makan malam dahulu hingga cukup malam baru melanjutkan dengan naik perahu untuk menyeberangi pulau. Saat sampai di pulau, kami mencari penginapan. Saat itu sudah hampir jam 10 malam dan high season karena malam tahun baru. Setelah bertanya pada warga sekitar, kami dikenalkan pada seorang bapak yang mengurus tempat untuk menginap. Bapak itu menawarkan 2 tempat penginapan. Satu tempat bangunan 2 lantai yang baru saja dibangun, dan satu rumah tua yang harganya lebih mahal. Karena kami tidak ingin berbagi penginapan dengan orang lain, akhirnya kami memilih rumah tua tersebut. Sampai di rumah tersebut dengan keadaan rumah yang gelap jadi tidak terlalu dapat melihat detail depan rumah. Saat masuk ke dalam rumah kita disambut seorang ibu-ibu dan diperlihatkan keadaan rumah. Di dalam rumah satu ruangan tamu yang terpisahkan satu lemari besar, satu kamar tidur, satu ruangan keluarga, satu dapur, satu toilet dan ada satu kamar yang ditempati seorang nenek yang sedang sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur ini, kata si ibu. Rumah terasa biasa saja. Saat selesai pembayaran biaya sewa dan ibu itu pergi dari rumah, di saat itu suasana rumah langsung berubah. Terasa banyak yang mengawasi. Semua langsung berbersih bergantian. Sebelum saya memasuki kamar mandi di area dapur ada sebuah sofa panjang yang dipenuhi boneka-boneka yang membuat suasana mencekam. Saat saya masuk kamar mandi untuk bersih-bersih, saya menatap jendela yang tanpa kaca dan di sana terlihat bayangan putih yang terbang melalui jendela. Semua bulu kudukku merinding. Namun, saya tidak berani menceritakannya pada yang lain. Saat malam tiba, kami tidur di 2 ruangan yang berbeda. 3 wanita tidur di kamar, sedangkan 4 pria tidur di ruang keluarga. Tak lama kemudian, para wanita berteriak histeris. Mereka mengatakan melihat pocong di jendela kamar. Kami semua masuk ke kamar untuk melihat, namun tidak ada apa-apa. Kami hanya menemukan angin kencang yang menerpa jendela. Akhirnya kami pun bergantian berjaga agar para wanita merasa tenang dan aman. Saya berbaring di depan ruangan yang ada di depan kamar. Saat baru saja berbaring, saya merasakan hembusan nafas dari belakang leher saya. Saya tidak berani menoleh untuk melihatnya. Saya hanya bisa berdoa sambil memejamkan mata sampai pagi tiba. Pagi harinya, kami keluar dari rumah itu. Saat keluar, kami melihat rumah itu terlihat sangat tua. Kami pun pergi untuk mencari makan dan penginapan yang lain. Setelah makan dan mendapatkan tempat penginapan yang baru, kami kembali ke rumah tua itu untuk mengambil barang-barang kami. Dan pamit pada ibu yang menyewakan rumah. Tapi ibu itu tak terlihat saat dicari. Namun anehnya nenek yang dibilang tidak bisa bangun dari tempat tidur itu, bisa duduk di ruang tamu dengan bersender tegap dengan tatapan yang menyeramkan tanpa cahaya di ruang tamu tersebut. Saat keluar berpapasan dengan nenek tersebut bulu kuduk saya berdiri dan tak berani menatap nenek itu dan saya hanya menunduk melihat bagian kaki yang tak menapak di tanah. Kami langsung mengambil semua barang dan keluar dari rumah itu. Saat keluar dari rumah tersebut ada 2 ibu-ibu yang sedang menyapu di teras mereka dan melihat kepada kami dengan aneh dan berkata, "Kok berani ya tinggal di rumah angker itu?" Di penginapan yang baru, kami menceritakan semua kejadian yang kami alami. Para wanita mengatakan melihat roh anak kecil yang berada dalam lemari dan pocong yang muncul dari tirai jendela. Saya mengatakan melihat wujud wanita terbang di jendela kamar mandi dan merasakan hembusan nafasnya. Ada juga yang melihat boneka yang berada di sofa terlihat hidup dan memberikan tatapan tajam.
Malam selanjutnya, kami tidak mengalami hal-hal aneh lagi. Kami bisa berwisata dengan tenang. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman misteri. Ingat, kehidupan ini mungkin penuh misteri. Tetapi bersama, kita bisa menjadikannya lebih menyenangkan. Kirimkan kisah-kisah kalian ke curhatmisteriuk@gmail.com. Terima kasih.